وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idrus Firmansyah. Dan alhamdulillah saat ini saya masih ada di Probolinggo, dan saat ini juga melakukan silaturahmi ke daerah Lumajang, dan alhamdulillah sudah bertemu dengan sanak saudara. Dan kebetulan ada beberapa saudara saya yang juga mempunyai cerita mistis, dan beliau akan menceritakan pengalamannya sewaktu dulu pernah nyantren, ada di pesantren ya maksudnya, beberapa tahun. Kemudian di situ ada banyak pengalaman yang menarik yang nanti mungkin bisa teman-teman bisa ambil hikmahnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya ini Mbak Iva? Alhamdulillah baik. Ya, ini kan selagi bulan Syawal ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dulu ya. Iya. Ya alhamdulillah, saya kan lagi mudik di Probolinggo. Kebetulan juga bersilaturahmi juga di rumahnya Kak Iva di Lumajang ini ya. Anak-anak gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah ya. Iya, aku kan tahu Kak Iva ini kan dulu pernah di pesantren ya. Pesantren, kemudian sempat ada beberapa pengalaman yang menarik yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman Kembara Sunyi, dan tentunya mungkin bisa diambil banyak hikmahnya dari pengalaman tersebut. Apalagi sekarang kan dunia pesantren lagi naik-naiknya dari segi pendidikan informal maupun agamanya seperti itu. Ya mungkin dulu waktu di pesantren mulai tahun berapa Mbak Eva? Mulai tahun 2003, 2004. 2003, oh lumayan juga berarti ya, udah lama ya. Ya. Kira-kira ada pengalaman apa? Mungkin bisa dibagikan Mbak Eva. Mungkin bisa diceritakan dulu awal mula kenapa kok tertarik dengan pesantren. Awal mula ya lulus SD, terus disuruh orang tua masuk pesantren. Ya mau ndak mau harus masuk pesantren kan. Terus setelah di sana awalnya ya namanya pisah sama orang tua ya ndak kerasan lah, terus kangen pasti ada itu. Tapi lama kelamaan melihat banyak teman, terus lama-lama ya seperti biasa, lama-lama suka ya seperti biasa, seperti kegiatan-kegiatan, jadi wis menikmati lah apa yang ada di pesantren. Mungkin awal mula masih adaptasi mungkin Mbak ya. Setelah mungkin beberapa di pesantren ada pengalaman apa mungkin di situ mungkin yang bisa dibagikan Mbak? Pernah satu ketika setahun setelah saya masuk pesantren,
Di situ pernah saya waktu itu saya mau ke kamar mandi. Terus saya memang tidak suka kamar mandi di situ. Kamar mandi di paling ujung dan lampunya itu agak redup. Jadi kan kayak apa sih? Remang-remang gitu kan ya. Remang-remang. Jadi kan kayak takut gitu. Saya kan penakut, aslinya saya penakut. Jadi kayak remang-remang itu sudah merinding kayak gitu. Tapi waktu itu pas saya ke kamar mandi, kok hati ini kok kepingin masuk ke kamar mandi itu, kamar mandi yang paling ujung itu. Saya masuk ke situ, terus bulu kuduk mulai berdiri. Kenapa ini ya? Terus kayak badan ini kayak tegang gitu. Terus nah waktu itu saya mau ambil air di bak mandi, ternyata di situ ada sosok wanita. Wanita itu gini, bajunya warna putih, panjang, rambutnya panjang, matanya hitam, melotot. Itu berdiri. Berdiri di mana? Di depan saya. Berdiri di depan saya, terus dia jalannya miring, nggak jalan ke depan gini, jalannya miring. Antara mata saya dengan matanya itu sama-sama kayak berhadapan gitu. Ya gimana ya, waktu itu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apapun nih. Ini kayak kaku, mau lari nggak bisa, mau jerit nggak bisa. Tapi gayung ini saya pegang. Terus lama-lama dia jalan pelan sekali, jalannya miring. Lama-kelamaan sampai sampai seakan-akan menghilang, entah apa, dia tidak terlihat lagi. Terus gayung itu saya taruh. Terus saya keluar dari kamar mandi. Nah, terus saya lari itu enggak, pengen lari cuma nggak bisa, berat, kaki itu berat, ini hati kayak deg-degan, kayak campur aduk guys. Rasa takut, rasa jadi satu. Tapi mau lari nggak bisa, wis tetap jalan tapi lemes, badan ini kayak lemes. Cuma saya kan harus kembali ke asrama. Terus jalan lagi. Nah waktu itu saya nggak bisa ngomong, terus saya duduk di kursi kayak gitu ya, untuk menenangkan diri. Terus nafas ini mulai wis nggak beraturan. Nah waktu itu ada teman saya bilang, loh Mbak kenapa? Kok berkeringat gitu kan, badan berkeringat. Mbak kenapa sampean? Tetap saya nggak bisa ngomong waktu itu. Saya nggak bisa mau ngomong itu nggak bisa. Terus Mbak itu bilang, kenapa sih Mbak maksa? Wis kenapa? Wis gini Mbak, tak ambilkan minum dulu ya. Terus sama teman saya diambilkan minum. Setelah beberapa saat saya mulai bisa ngomong lagi. Saya bilang, Mbak, saya lihat ada wanita, matanya hitam, terus rambutnya panjang gitu. Terus cerita apa yang terjadi barusan. Terus dia bilang, alhamdulillah Mbak, saya sudah lihat. Hah? Alhamdulillah, kata saya. Padahal kan saya yang lihat itu innalillah, dia bilang alhamdulillah. Terus maksudnya saya bilang alhamdulillah itu apa Mbak? Saya bilang gitu. Terus iya Mbak, saya lihat hantu tak? Iya, matanya hitam. Saya terus matanya hitam karena yang saya lihat itu matanya itu memang hitam. Jadi saya percaya sosok kuntilanak matanya hitam, rambutnya panjang itu ada. Saya saat itu nyata. Terus waktu itu Mbak itu bilang gini, Mbak gini, alhamdulillah sampean kalau sudah pernah lihat hantu, insya Allah nggak pernah lihat lagi wis.
emang gitu. Iya, soalnya di sini semuanya sudah pernah mengalami sama kayak sampean. Terus saya, kenapa seperti itu? Dulu pernah kok teman-teman kita itu pernah banyak kok kejadian seperti itu. Ada yang waktu ke kamar mandi terus pinjam gayung. Ada yang pinjam gayung. Dia mau kamar mandinya itu kan kayak panjang gitu, bak mandinya panjang, terus ada seket-seketnya gitu kan, kamar mandinya. Nah, kita masuk ke kamar mandi, terus ada yang pinjem gayung. Mbak, pinjem gayung. Terus dia ngasih gayung kan, Mbak ini ngasih gayung. Terus Mbak ini keluar dari kamar mandi. Kok ternyata kamar mandi itu enggak ada orangnya, pintunya terbuka. Jadi kan dia, loh, barusan yang pinjem gayung itu siapa? Kan kayak gitu. Ada lagi kejadian ya sama, cuma yang pinjem gayung bukan manusia ya, bukan mbak gitu. Ada yang pinjem gayung juga. Waktu ada mbak masuk kamar mandi, terus ada yang, Mbak pinjem gayung dong gitu ya. Terus yang sebelah bilang, jadi gayung kepala aja aku nggak punya, bilang gitu. Dia nggak punya kepala berarti. Jadi jadi kan ya takut mau lah ya gitu. Pasti kalau kita kan sering kejadian-kejadian seperti itu kan, awalnya kita kan takut gitu. Terus lama-lama dapat cerita, ternyata teman-teman semua pernah ditampakin hal serupa gitu ya. Jadi ya terjadi, mau gimana lagi gitu. Mungkin bentuk pengenalan. Iya. Ada lagi peraturan di pesantren kami. Tiap jam 11 malam semua santri itu harus tidur. Jadi setengah 11 itu ada istilah kayak ada yang ngontrol, kayak ada ada bel waktu tidur, waktunya tidur. Di atas jam harus ada di tempatnya masing-masing. Di atas jam 11 itu nggak boleh keluar, nggak boleh apapun, kecuali kalau mau ke kamar mandi itu nggak apa-apa. Terus, nah waktu itu saya bangun jam 11 malam. Kita berempat, saya dan teman-teman, ke kamar mandi. Kita bersamaan ke kamar mandi waktu itu. Nah, kamar mandi di situ kan bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ada kamar mandi gitu kan, banyak. Nah, kita masuk kamar mandi. Saya sama teman, saya berdua masuk kamar mandi. Yang dua lagi masuk kamar mandi yang sebelahnya, yang lain. Nah, saya dan teman ini anggap saja namanya Tul ya, Tul. Tul. Nah, jadi dia selesai. Tul, sudah selesai. Oh iya, Mbak. Langsung kita keluar dari kamar mandi itu. Kita jemput teman kita yang dua. Nah, kita masuk ke lorong kamar mandi yang dua teman kita yang masuk itu kan. Nah, kita ke lorong itu. Sebelum kita masuk, kenapa di situ ada kayak suara ada orang mandi itu enggak wajar, kayak mandi pakai gayung, jebor gitu. Itu seperti kayak pakai timba, gambior gitu. Jadi kan kita, siapa ya mandi malam-malam kayak gini? Ini enggak ada, sepi sekali. Emang peraturannya kan enggak boleh. Nah, waktu itu ada suara kayak ada orang mandi, gambior gitu. Tapi enggak wajar mandinya seperti itu. Nah, kita anggap itu mungkin ada yang mandi. Kita bilang gitu. Terus lama-kelamaan ada suara dehem, suara laki-laki. Padahal kita di situ kan asrama wanita. Jadi enggak ada cowok yang masuk situ.
Terus dehem itu keras sekali, maksudnya suaranya itu beda dengan dehemnya kayak cowok dehem itu enggak, itu suaranya menggelegar, menggema. Menurut akak mungkin karena itu sepi, tapi seandainya sepi pun suara itu enggak seperti itu, enggak menggema ke seluruh ruangan lingkungan itu kan gitu. Itu suaranya kencang sekali. Terus kita panggil teman kita yang ada di dalam, mbak cepat, mbak cepat, apa sih gitu, mbak cepat mbak gitu. Tapi yang teman kita yang dua tetap ada di kamar mandi. Terus kita terus, mbak cepat mbak, ayo mbak pulang, ayo mbak kita ke kamar, ayo gitu. Apaan sih gitu yang di dalam. Padahal kita yang berdua ini takut. Terus dehem itu tidak selesai. Dehemnya semakin kita bersuara, semakin dehem itu kencang suaranya. Jadi kan kita kan, aduh, sudah kita tidak boleh bersuara. Langsung kita, mbak cepat. Tetap kita dok pintu kamar mandi. Nah waktu itu teman saya keluar, maksudnya dibuka pintunya, sambil gosok gigi, apaan sih gitu. Langsung kita masuk kamar mandi bareng-bareng bertiga. Apaan sih gitu, mbak, ada sebenarnya nggak dengar suara dehem. Dehem apa gitu, siapa yang dehem, mbak, suaranya itu gitu. Kita nggak sampai gitu, terus suara dehem itu muncul lagi. Nah itu mbak, apa sih, enggak, ini yang dua teman kita yang dua itu nggak dengar, sedangkan saya sama Otul itu dengar. Jadi ya sudah, kita menenangkan diri pada saat itu. Padahal kita aduh ya takut ya, gimana ya. Terus kita keluar bareng-bareng. Ya sudah, ayo kita kembali ke asrama. Nah Otul ini kan menakut, jadi saya juga penakut. Otul itu kan langsung, mbak saya di tengah gitu kan, jalannya apaan sih gitu. Terus saya kedorong. Nah waktu saya kedorong ini, saya lihat di tiang, kan ada tiang di situ. Nah di sebelah tiang itu ada kayak sosok putih kayak pocong gitu. Cuma wajahnya enggak tampak, kayak dari belakang gitu. Jadi apa itu? Terus ya Allah, astagfirullah, saya cuma bisa gitu. Terus ayo mbak cepetan, saya jalan sambil merem, terus jalan. Nah tak terasa saya lihat ke atas. Ke atas ini. Ke atas. Nah di atas itu kan kayak ada ruangan gitu ya buat sekolah. Nah saya lihat ke atas, kok kayak ada yang lihat gini, ada sosok cewek cuma nggak pakai kerudung gitu, terus lihat kayak gini dari lantai 2. Jadi kan ya Allah, astagfirullah. Langsung saya ayo kita cepat, langsung kita ke asrama, kita tidur. Sekalipun kita nggak nyenyak waktu itu ya tidurnya. Jadi itu ya jadi cerita kayak gitu. Nah itu cerita selama di pesantren. Itu kan di kamar mandi. Mungkin di ruangan-ruangan lain mungkin ada cerita seperti itu. Ada lagi. Iya, saya pernah juga waktu kita ada kelas malam ya. Nah waktu itu kita ya seperti biasa, kita sekolah, ada guru waktu itu ya seperti biasa ada ya, kita pelajaran. Di tengah-tengah pelajaran ada salah satu teman saya minta izin, Bu, izin ke kamar mandi. Satu izin, 5 menit 10 menit kemudian lah ada lagi yang izin, Bu, izin ke kamar mandi. Oh iya, satunya lagi keluar dari kelas. Nah waktu itu saya ada di kursi paling belakang, di sebelah tengah, kan duduknya bertiga gitu ya. Terus nah teman saya yang izin pertama itu kembali, Assalamualaikum, kita jawab bersama-sama Waalaikumsalam. Sudah, dia duduk kembali ke tempatnya. Nah
setelah dia duduk, kemudian saya yang di belakang ini mulai kayak merinding, kayak pundak merasa berat kayak gitu kan, merinding. Terus ya sama kayak yang itu, yang pernah itu ini kayak berat, kayak bulu kuduk rasanya berdiri semua gitu. Terus ada lagi, ada kayak gini, suara laki-laki salam, assalamualaikum. Itu suaranya berat, kencang dan menggema di tempat itu. Assalamualaikum, berhenti di situ. Ada salam, kita ya langsung respect, langsung jawab kan. Jadi ya kita jawab bareng-bareng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya waktu itu langsung ngeh, loh, kok nggak ada yang masuk ya, gitu. Jadi, Mbak, siapa yang salam? Saya gitu. Loh, langsung semuanya noleh, semua isi kelas itu menoleh, nggak ada orang. Semua sadar kalau itu suara cowok, sedangkan kita semuanya itu cewek di situ. Jadi langsung isi kelas itu kacau, terus banyak, ada yang jerit, ada yang gitu, siapa gitu. Terus guru waktu itu mencoba menenangkan kan, ya sudah enggak apa-apa, kita saja, kita membaca salat saja, bilang gitu untuk menenangkan murid-murid waktu itu. Jadi kita, kalian dengar kan, saya gitu bilang sama teman-teman, iya suara cowok ini. Kita enggak sadar, beberapa detik kita blank, kita enggak sadar, semuanya kita enggak sadar. Setelah kita jawab salam, kita baru nyadar bahwa itu suara cowok dan itu berat gitu wis. Kayak suara-suara kayak kalau di anukan ya, maksudnya umur 40-an gitu, 40 ke atas gitu wis, suara-suara itu bukan anak-anak muda gitu, enggak. Suaranya berat terus menggema gitu. Itu yang ada di kelas. Terus saya tanya-tanya sama teman-teman, oh kita pernah kok di kelas dulu ada suara kalau malam-malam ada suara kursi ditarik kayak gitu-gitu, kayak suasana kelas ramai gitu, padahal kelas sudah sepi gitu ya. Seperti itu banyak kejadian seperti itu. Ada lagi mungkin? Enggak ada ya. Pernah juga saya ya kejadiannya sama di kelas, tapi beda tempat, beda ruangan di tengah-tengah pelajaran. Nah, sengaja saya kan di sebelah saya ini kan jendela gitu ya, sebelah jendela. Nah, saya duduk dua-dua gini kan, tiap kelas itu tiap meja kursi itu kan dua orang. Nah, nggak sengaja saya itu noleh ke sebelah, ke sini, ke arah jendela. Nah, di situ kok ada pocong berdiri. Terus, ya Allah, kenapa? Ya sudah, saya mencoba tenang. Ini pelajaran, masa saya jerit di situ? Jadi kan, ya Allah, astagfirullah. Sudah, saya enggak lihat itu lagi. Setelah ya dari saya mencoba menenangkan, ternyata di depan saya itu juga jerit di tengah-tengah pelajaran. Dia jerit, gitu. Jadi kan isi kelas, kenapa? Gitu. Ada apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma dia enggak terus dia itu kayak gitu. Sampai kelas usai, sudah pulang semuanya. Saya coba tanya, Mbak, kenapa? Kok tadi njerit? Sama lihat kalau di sebelah itu ada pocong. Saya bilang gitu. Sama juga lihat, dia bilang gitu. Iya, berdiri. Iya, Mbak, saya lihat itu. Dia ngomong sambil ngos-ngosan gitu. Ya, itu kalau saya sendiri yang lihat, mungkin saya halu atau saya gimana ya, kecapean atau gimana, saya ini saya dan teman di depan saya juga melihat sih, memang ada ya jalan, maksudnya saya lihatnya itu diam,
Tapi di depan saya mungkin dia kelihatan gimana, apa dia jalan apa gimana, ya mungkin saya nggak tahu juga. Waktu itu kelas malam juga berarti? Iya, sama, kelas malam. Ya nggak malam sekali sih, cuma habis Isya. Gitu. Jadi seperti itu. Setelah itu nggak ada lagi kejadian yang aneh-aneh kayak gitu. Itu yang pernah saya alami waktu itu. Ada juga dulu pernah ada, ya sama kayak kita, siswi kayak kita. Nah, dia belajar di kelas, dia belajar malam hari setelah kelas malam, semua siswi pulang dari kelas malam, dia ketiduran di kelas itu. Nah, setelah itu sampai di atas jam 11 malam. Nah, di atas jam 11 malam ada yang bangunin, Mbak bangun, gantian, sekarang giliranku yang sekolah, dia bilang gitu. Dia kebangun, langsung dia samar-samar gitu ya, bangun tidur. Dia lihat ada sosok seorang, cuma nggak ada mukanya, rata gitu polosan itu ya. Terus langsung dia lari sekencang-kencangnya, langsung dia itu mungkin dia langsung tidur, langsung itu pengalamannya seperti itu. Jadi dibangunkan sosok yang seperti itu di kelas itu juga. Mungkin ini yang menarik, Le. Kenapa makhluk tersebut kok bilang ini gantian, ini saatnya aku yang belajar kayak gitu kan tadi kan. Nah, itu mungkin ada cerita khusus tentang itu mungkin. Ya, gini. Waktu itu Kiai, sebenarnya Kiai itu punya 2 santri. Pengasuh pondok pesantren itu. Pengasuh pondok itu ada 2 santri. Yang satu santri bangsa manusia, yang satu santri bangsa jin. Masya Allah. Jadi Kiai, setelah Kiai ngajar kita bangsa manusia di pagi hari sampai malam hari, di atas setelah sholat Isya. Nah, jam 11 malam, di atas 11 malam, ya ini ngajar muridnya yang bangsa jin itu. Makanya bangsa jin dan kita itu sebenarnya kita berdampingan gitu. Nah, Pak Kiai kepinginnya kita yang bangsa manusia ini tidak takut dengan bangsa jin. Mereka sama dengan kita, mereka dekat dengan kita, cuma kita tidak bisa melihat. Makanya Kiai itu kepinginnya kita itu tidak menganggap mereka itu berbeda dengan kita, bahkan menganggap mereka itu menakutkan. Kepinginnya Kiai tidak seperti itu gitu loh. Kita maksudnya kita tidak perlu takut. Makanya Kiai itu pengennya semua santrinya itu ya pernah melihat, merasakan, mendengar suara itu kepinginnya Kiai kan, agar supaya santrinya yang bangsa manusia itu tidak takut dengan yang bangsa jin. Mereka tidak menganggap bangsa jin itu kayak menakutkan dan mengganggu dan seperti ini seperti itu pikiran-pikiran seperti itu biar dihilangkan gitu. Mereka itu sama dengan kita, mereka berdampingan dengan kita seperti itu. Berarti jin itu ada 2 ya? Ya. Ada jin kafir, ada jin muslim. Jin muslim tadi itu yang apa? Mereka juga belajar juga sama dengan kita. Jadi tidak perlu terlalu menganggap mereka itu jahat dan terlalu mereka itu kayak setan kayak gini, enggak. Mereka juga pengen belajar, pengen hidup, ya sama, kehidupan mereka sama dengan kita. Mungkin ada sedikit ayat yang menjelaskan tentang itu mungkin? Enggak. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia
dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua apapun yang diciptakan oleh Allah itu digunakan untuk apa? Ditugaskan untuk menyembah Allah, sebenarnya seperti itu ya, termasuk jin dan manusia gitu ya, Mbak. Luar biasa sekali hikmah yang kita pelajari, yang terutama bahwa jin, bangsa jin itu sama juga seperti bangsa manusia, yaitu juga melakukan ibadah juga ya, juga melakukan pembelajaran dengan seorang kiai juga seperti untuk menimba ilmu seperti itu, Mbak ya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Iva atas waktunya untuk sharing pengalamannya di sini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa menguatkan iman kita ya tentunya ya. Dan lebih istilahnya itu lebih tatak kalau orang Jawa bilang itu terhadap makhluk-makhluk jin tersebut seperti itu ya. Iya, terima kasih Mbak Iva atas ceritanya. Semoga bisa diambil hikmahnya oleh semua sobat Gembara Sunyi dimanapun berada. Amin. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.